Saya ke depan akan membangun badan usaha milik NU atau istilah BUMNU itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota di Provinsi Lampung. Artinya kita nanti di Lampung itu di masing-masing kabupaten kota minimal ada klinik kesehatan, klinik pratama, kemudian untuk rujukannya nanti akan ada rumah sakit milik Nahdlatul Ulama. Kita nggak bisa membagi waktu bagi 3, bagi 2. Iya. Kalau bagi saya 24 jam untuk Kementerian Agama dan 24 jam untuk Nahdlatul Ulama. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Seperti kita ketahui Tribuners bahwasannya pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2023 kemarin telah diadakan Konferwil ke-11 NU, khususnya PWNU Lampung untuk memilih ketua pengurus barunya nih Tribuners. Dan kebetulan Mutiara sudah diberi kesempatan dan Tribun juga sudah diberi kesempatan pada hari ini, hari yang sangat bahagia karena kita sudah kedatangan narasumber selaku ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lampung periode 2023 sampai 2028, yaitu Bapak Puji Raharjo. Halo Pak Puji. Halo Mbak Mutia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Puji? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi baru ditetapkan kemarin, hari ini langsung berkunjung ke Tribun ya. Luar biasa. Pokoknya luar biasa ya. Nah, Tribuners, kita akan membahas seputar Pak Puji terkait dengan kan beliau ini sudah ditetapkan sebagai ketua pengurus PWNU Lampung, dan kita pengen tahu nih apa sih yang akan menjadi visi misi ke depannya Pak Puji untuk membangun PWNU Lampung ya. Langsung aja nih, sebelumnya mungkin Pak Puji bisa diberitahu nih kepada Tribuners di rumah saat ini aktivitasnya ngapain aja nih Pak Puji? Ya tentu saya aktivitasnya itu saya sudah mewakafkan diri saya 24 jam untuk umat gitu. Jadi saya nggak pernah matiin handphone, saya nggak pernah berhenti beraktivitas, saya pulang ke rumah setelah larut malam. Oke, jadi memang 24/7 gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya, memang untuk umat. Nah, Pak Puji, kan Pak Puji ini udah ditetapkan menjadi ketua pengurus PWNU Lampung. Bagaimana Pak setelah Bapak terpilih? Apakah ada perbedaan atau seperti apa mungkin Pak? Ya gini, perbedaan itu mungkin sudut pandang orangnya, tapi kalau saya tetap menjalani kehidupan seperti biasa dan saya tetap menjadi Puji yang sebelum-sebelumnya. Walaupun saya sudah terpilih menjadi ketua Tanfiziyah PWNU, tetapi saya akan tampil utuh sebagai pribadi Puji Raharjo yang seperti selama ini dikenal, karena kita kan menjadi ketua Tanfiziyah NU ini kan amanah. Amanah, betul sekali. Amanah ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk dijalankan sebaik-baiknya supaya bisa membawa kemaslahatan untuk bersama tentunya. Nah Pak Puji, ini kan katanya berdasarkan informasi yang Mutiara terima, terus juga baca di portal Tribun Lampung sendiri, katanya kan kemarin ini ternyata aklamasi nih Pak Puji. Itu kok bisa aklamasi? Apakah memang tidak ada calon lainnya sebelumnya itu Pak Puji? Bisa diceritakan nih kepada Tribuners di Bapak? Gini. Konferensi wilayah Nahdlatul Ulama ke-11 kemarin yang diselenggarakan di Metro tanggal 29 sampai 30 Juli ini diikuti oleh 14 pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Lampung. Jadi ada 14 kabupaten kota yang memiliki hak suara, ada 1 kabupaten yang nggak memiliki hak suara karena di Karategar, yaitu Kabupaten Pesawaran. Nah, pertanyaannya kenapa bisa aklamasi akhirnya. Ya, karena sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan oleh panitia dan disepakati oleh peserta muktamar, bahwa kriteria untuk menjadi calon ketua PWNU itu pertama harus berkhidmah untuk NU, pernah berkhidmah, pernah menjadi pengurus, kemudian yang kedua pernah mengikuti pendidikan kader sesuai dengan tingkatan yang dipersyaratkan. Nah, untuk menjadi ketua PWNU Lampung itu harus sudah mengikuti PMK-NU, Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Nah, dari kandidat-kandidat yang potensial untuk
ternyata cuma satu yang memenuhi itu. Memenuhi kriteria tersebut. Sehingga akhirnya menjadi calon tunggal sehingga musyawarah mufakat. Oke, jadi seperti itu ceritanya. Karena memang sesuai dengan aturan. Pak Puji ini sesuai dengan aturan dan kriteria. Ternyata Pak Puji inilah yang sudah satu-satunya yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, Pak Puji ini kan pas di acara Konferwil ke-11 NU kemarin yang dilaksanakan di Metro ini ternyata memang mengundang perhatian banyak orang. Apalagi ditambah dengan kehadiran sosok Gus Yahya nih. Mungkin ada nggak sih Pak Puji pesan yang disampaikan oleh Gus Yahya khususnya untuk PWNU Lampung ke depannya seperti apa? Ya gitu, jadi kalau untuk pesan yang disampaikan oleh Gus Yahya, saya mengenal sosok orang yang pemimpin yang sangat mempunyai visi. Oleh karena itu, beliau berpesan bahwa kepemimpinan di Nahdlatul Ulama itu harus koheren, artinya seia sekata, mulai dari pimpinan di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang dan pengurus wakil cabang, bahkan sampai di tingkat desa-desa di ranting. Ini kalau semua harus koheren, artinya bersatu padu. Kenapa? Karena NU ini punya misi besar yang harus bersama-sama dikawal. Sehingga mulai dari pimpinan di tingkat PBNU sampai di tingkat ranting itu harus menuju ke arah yang sama. Jadi tidak boleh jalan sendiri-sendiri. PBNU-nya kemana, PWNU-nya kemana, pengurus cabangnya kemana, tetapi harus koheren satu arah. Itu yang menurut Gus Yahya harus ditegakkan. Berbicara tentang misi bersama, sebenarnya misi apa yang dibawa nih oleh PWNU Lampung dan juga PBNU Indonesia? Ya, jadi kita ingin membangun kemandirian Nahdlatul Ulama untuk membangun peradaban. Kita ingin kemandirian itu diterjemahkan menjadi 3 hal: kemandirian di bidang pendidikan, kemandirian di bidang ekonomi, dan kemandirian di bidang kesehatan. Karena ketiga hal itu merupakan prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tentunya. Nah, Pak Puji ini kan baru 1 hari, tapi sebenarnya Pak Puji udah ada kayak kepikiran belum sih tentang kepengurusan NU yang akan membersamai atau menemani Pak Puji selama 5 tahun ke depan, Pak Puji, kalau boleh tahu? Ya, ini kan baru terpilih. Iya, baru 1 hari. Belum terbentuk kepengurusan. Ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita akan rapat tim formatur untuk menentukan struktur kepengurusan. Saya ingin struktur kepengurusan yang dibentuk nanti betul-betul merepresentasikan seluruh elemen kekuatan yang ada di Nahdlatul Ulama. Itu ada yang dari kalangan santri, ada yang dari kalangan profesional, ada juga yang dari kalangan yang lain gitu, sehingga kita bisa bahu-membahu dengan kekuatan yang berbeda-beda untuk mewujudkan misi besar Nahdlatul Ulama. NU harus dikurusi oleh orang yang betul-betul bisa melangkah cepat, bekerja cepat menghadapi tantangan perubahan zaman yang tidak seperti dulu lagi. Iya, betul sekali, karena memang kerasa sekali ya dengan perubahan zaman ini ya, Pak Puji. Nah, Pak Puji, selama Konferwil kemarin ini kan, Pak Puji ini kan sekarang terpilih juga menjadi ketua pengurus. Sebenarnya kalau dari Pak Puji sendiri, memang menjadi ketua pengurus ini apakah sudah ada keinginan gitu dari diri Pak Puji, atau ini merupakan dorongan dari rekan-rekan yang memang mengusulkan Pak Puji itu bahwasannya layak menjadi sosok seorang ketua pengurus? Ya, jadi gini, saya selama ini di Nahdlatul Ulama, saya berkiprah di NU bukan baru hari ini saja. Sudah berapa lama Pak Puji? Dari zaman menjadi pelajar, saya pernah tergabung di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kemudian ketika remaja dan dewasa, saya menjadi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di tingkat Provinsi Lampung. Nah ini selama ini, tetapi sebagaimana saya sampaikan tadi di belakang, Mbak, saya di belakang jadi kokinya. Kali ini yang menyajikannya. Nah, selama ini istilah saya itu menjadi khodamnya Kiai, membantu mewujudkan apa yang menjadi misi besar NU, apa yang menjadi kebutuhan Kiai, apa yang menjadi pemimpin saya ada di belakangnya. Nah, hari ini saya nggak tahu juga, Mbak, ini takdir saya atau apa, sehingga saya tiba-tiba kok harus berada di depan. Gitu. Ya, ketika saya sudah harus berada di depan sebagai kader, tentu saya harus siap gitu. Saya tidak pantang mundur untuk hal-hal kebaikan, karena saya di belakang selama ini juga saya nggak pernah berhitung
sepenuhnya saya berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama. Ketika saya diberi kesempatan, diminta, didorong untuk ke sana, ya bismillah lah, dengan segala konsekuensinya, dengan segala tantangannya, dan segala problematikanya. Iya, tentunya pasti ada ya Pak. Nah, Pak Puji ini kan akan mengurus PWNU Lampung selama 5 tahun ke depan. Betul. Lalu apa Pak yang akan Bapak tujuan utama Bapak deh? Apa yang ingin Bapak ubah atau apa yang ingin Bapak perbaiki di PWNU Lampung khususnya? Jadi gini, pertama tentu bagaimana kita membangun organisasi yang solid, yang istilah Gus Yahya tadi koheren. Koheren ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau NU selama ini dikenal sebagai kelompok yang gampang dikumpulkan. Kalau diundang kumpul-kumpul banyak, sholawatan ramai, pengajian ramai. Ramai. Ya, kalau tabligh akbar, pengajian akbar ramai banget gitu. Tapi sulit untuk dibariskan. Oke. Nah, kita ingin merubah yang sudah ramai ini bisa dibariskan. Sehingga ketika dibariskan, semuanya paham kapan maju, kapan diam, kapan bergerak gitu. Sehingga bukan hanya kumpul-kumpul, tetapi ada tujuan yang sama yang akan kita tuju, yaitu tadi kemandirian Nahdlatul Ulama. Itu Mbak. Nah, kalau misalkan selama nanti kan menjalani mengemban amanah menjadi seorang ketua pengurus PWNU Lampung, Pak Puji, apakah Bapak punya target 100 hari kerja sudah harus melakukan A, B, C gitu? Adakah target tertentu yang ingin Bapak capai atau program utama Pak selain yang tadi Bapak sampaikan? Nah, kalau kita nggak muluk-muluk ya, di pertama mungkin dalam beberapa bulan awal itu taruh anggap aja 100 hari kerja, gitu. 100 hari kerja, tentu bagaimana mengkomunikasikan gagasan saya, program-program kerja yang sudah diputuskan dalam konferensi wilayah itu menjadi kesepahaman bersama, membangun komunikasi untuk bagaimana mewujudkan tadi yang bisa dibariskan itu. Nah, sehingga semua pihak itu, semua stakeholder di Nahdlatul Ulama itu paham kemana kita akan menuju. Gitu. Nah, ini dalam waktu yang mulai dari sekarang saya tentu akan mulai melakukan itu, gitu. Bagaimana menyuarakan apa yang sedang kita tuju, gitu. Apa yang akan kita tuju sehingga kita tidak lagi di tengah-tengah jalan di stop. Kita mau kemana ini, gitu. Dari awal kita sudah mengkomunikasikan dengan semua stakeholder di Nahdlatul Ulama untuk berbicara kemana kita mau menuju dan apa langkah-langkah menuju ke sana. Oke, ibarat kata kita harus menentukan tempat tujuannya dulu nih ya, terus mempersiapkan akomodasi dan sebagainya supaya bisa sampai dengan selamat ini ya Pak Puji. Nah Pak Puji, ini kan Mutiara juga mendapatkan informasi bahwasannya ternyata Pak Puji ini sekarang masih memegang jabatan selaku Kakanwil Kemenak Lampung, betul Pak? Betul. Nah ini kan ditambah Bapak memiliki jabatan baru, terus seperti apa Pak pembagian waktunya? Karena kan memang keduanya sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab yang luar biasa tentunya untuk menjalankan amanah. Seperti apa Pak cara bagi waktunya? Jadi bagi waktunya tentu kita nggak bisa membagi waktu bagi 3, bagi 2. Iya. Kalau bagi saya 24 jam untuk Kementerian Agama dan 24 jam untuk Nahdlatul Ulama. Wah, luar biasa sekali. 24 jam non-stop ini Pak. Ya, jadi kita tentu harus bisa memilih yang mana yang prioritas, mana yang ini semuanya kita jalankan, dan saya kira ada banyak irisan di Kementerian Agama dengan di Nahdlatul Ulama yang bisa sama-sama seiring sejalan. Karena kedua-duanya tentu yang menjadi fokus adalah umat. Umat, iya betul sekali. Kemaslahatan bersama tentunya Pak Puji. Nah Pak Puji, kalau misalkan tadi kan Pak Puji katanya 24 jam untuk NU, 24 jam untuk Kemenak Lampung gitu kan. Nah untuk keluarganya bagaimana ini Pak? Keluarga saya ini sudah mengikhlaskan saya untuk umat. Jadi istri saya sudah nggak pernah mengeluh lagi untuk ini. Kapan waktu untuk jalan-jalan, kapan waktu untuk keluarga, itu ya jalan-jalannya kalau acara NU, acara kantor gitu. Bisa bekerja sambil ajak keluarga ya. Gitu. Quality time-nya di situ. Tapi untungnya dari keluarga sendiri mendukung semua yang Bapak emban saat ini ya Pak Puji ya. Luar biasa sekali berarti perjalanannya. Berarti Bapak ini sudah berapa tahun Pak di NU? Kalau misalkan dari pelajar Bapak sudah menjadi pengurus ikut anggota? Saya di IPNU 5 tahun, kemudian di Ansor itu 10 tahun, kemudian di NU sudah 5 tahun, berarti udah 20 tahun. Dan saya kan
latar belakang pendidikannya dari pesantren, Oh, sebelumnya baik. juga saya sudah berada di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti itu. Oke, memang basicnya juga memang Iya, udah betul. ini ya Pak, memang mengabdinya untuk umat nih Pak Puji, luar biasa. Nah Pak Puji tadi sudah menjelaskan ya terkait dengan bagaimana sih cara membagi waktunya antara pekerjaan dan juga keluarga, terus juga apa sih yang ingin Pak Puji sampaikan kepada Tribuners di rumah, bahwasanya Pak Puji ini ketika menjadi seorang ketua pengurus, apa saja yang akan dilakukan ke depannya untuk PWNU Lampung. Selain itu Pak, apa target Pak Puji untuk PWNU Lampung Pak ke depannya? Jadi gini, Dalam waktu dekat. ya tentu dalam waktu dekat tadi bagaimana membariskan. Yang kedua, dalam jangka panjang kita ingin apa yang menjadi program Nahdlatul Ulama itu akan terwujud. Misalnya di Provinsi Lampung kita ingin memiliki perguruan tinggi yang representatif milik Nahdlatul Ulama. Baik. Nah, hari ini kita sudah punya 3 perguruan tinggi, ada Universitas Nahdlatul Ulama di Lampung Timur, kemudian ada Universitas Ma'arif NU Lampung di Metro yang kemarin tempat penyelenggaraan. penyelenggaraan Kemudian ada juga yang masih baru ini Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama ITSNU di Bandar Lampung. Nah, ketiga-tiganya ini di akhir kepengurusan saya ingin menjadi salah satu atau 3 perguruan tinggi yang cukup berpengaruh di Provinsi Lampung, perguruan tinggi swasta. Dan saya kira kalau kita bergandengan bersama-sama itu bisa kita lakukan. Kemudian di bidang ekonomi kita ingin membangun kemandirian ekonomi di kalangan Nahdlatul Ulama. Bentuknya seperti apa itu? Artinya gini, untuk kita ingin membentuk badan usaha milik NU. Baik. Sekarang orang NU ini sudah sejahtera. Dalam artian kalau dulu zaman saya masih di Ansor, masih di IPNU, itu kalau acara-acara NU yang pakai mobil itu yang datang cuma ketua NU saja. Cuma dikit, kalau sekarang udah nambah banyak ya ini Pak. Yang lainnya naik angkot atau naik sepeda motor gitu kan. Kalau sekarang kan kita parkiran penuh itu dengan mobil-mobil bagus gitu. Itu menunjukkan bahwa orang-orang NU itu sebenarnya sudah sejahtera. Tetapi ini belum disatu padukan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang bisa bersama-sama. Nah, saya ke depan akan membangun badan usaha milik NU atau istilah BUMNU itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota di Provinsi Lampung. Ini menjadi holding bagi unit-unit usaha di lingkungan NU sehingga mampu bersaing secara fair di pasar, gitu. mendapat kompetitif marketnya lah, gitu, karena bersatu padu. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga di bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini Nahdlatul Ulama pengen memiliki rumah sakit NU. Nah, saya kira dalam 5 tahun ke depan rintisan ke arah berdirinya rumah sakit NU di Provinsi Lampung ini bukan sesuatu mimpi yang di siang hari, tetapi hilalnya menurut saya sudah kelihatan. Artinya kita nanti di Lampung itu di masing-masing kabupaten kota minimal ada klinik kesehatan, klinik Pratama, kemudian untuk rujukannya nanti akan ada rumah sakit milik Nahdlatul Ulama. Ini sesuatu sudah ada hilalnya itu, ya, sudah ada hilalnya lah. Saya kira ini tergantung dari kepercayaan publik. Artinya bagaimana kita meyakinkan semua stakeholder yang ada bahwa kita ini bisa dipercaya. Itu yang penting kan di situ. Artinya kepengurusan yang ada itu adalah kredibel. Kalau sudah kredibel maka semua orang akan percaya untuk menggantungkan mimpinya ke situ. Tapi kalau pengurusnya nggak kredibel, tentu orang menitipkan mimpinya juga nggak mau. Iya, betul sekali. Kalau udah nggak percaya sulit ya Pak Puji. Kita kemarin Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Timur sudah punya inisiasi untuk mendirikan rumah sakit NU, rumah sakit universitas di sana. Mungkin itu salah satu hilalnya gitu. Nanti di tempat lain kita upayakan juga, karena di Bandar Lampung kemarin baru saja Gus Yahya meresmikan klinik Pratama milik NU juga. Sudah diresmikan pada saat kesempatan Konperwil kemarin. Gitu. Dan rumah sakit yang akan dibangun di Lampung Timur ini? Yang sudah kelihatan itu di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Timur. Lampung Timur, yang sudah kelihatan hilalnya ya. Saya kira di tempat lain nanti kita juga akan coba. Kalau misalkan membangun seperti itu berarti kan kerjasama dengan pemerintah, tentunya pemerintah daerah dan sebagainya ya Pak Puji ya? Ya, kuncinya sekarang NU tidak bisa berdiri sendiri, harus kolaborasi. Jadi NU bukan hanya milik segelintir orang atau sekelompok golongan, tetapi milik bersama.
Dan ini tentu untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar NU, yang paling penting adalah kemampuan kita melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Gitu. Baik. Itu kalau sudah seperti itu, saya kira hal apapun bisa kita lakukan. Oke, ya pokoknya apapun yang menjadi harapan dari Pak Puji beserta juga dengan kepengurusan lainnya, khususnya PWNU Lampung, tadi sudah disebutkan ada 3 bidang yang menjadi fokus utama, semoga bisa terjalan ya Pak ya. Semoga semuanya, karena kan memang tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Dan ini Pak, ada yang menarik Pak Puji, ini kan kita lagi tahun-tahun politik nih Pak, jadi lagi rentan sekali lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut nih, di tahun-tahun politik yang memang bisa dikatakan tahun panas, di mana banyak sekali pro dan kontra yang terjadi, masalah yang terjadi, bagaimana Pak NU menyikapi hal tersebut Pak? Jadi kita penyelenggaraan Konferwil ke-11 yang ini bagi sikap kita, cara kita untuk mendinginkan suasana. Baik. Oleh karena itu, alhamdulillah ada musyawarah mufakat sehingga tidak terjadi friksi dalam konferensi. Ini starting yang bagus gitu. Kedepan NU Lampung akan terus memberikan pesan damai, bahwa satu-satunya membangun masyarakat yang harmonis adalah adanya kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada sikap saling adu, saling gontok-gontokan, kemudian debat publik yang tidak penting gitu. Karena tujuan kita kan sama, ingin makmur, sejahtera, adil gitu. Tapi kita kadang-kadang untuk mencapai tujuan yang mulia itu dengan cara-cara yang tidak mulia. Nah, kita bagaimana menciptakan tahun politik ini dengan riang gembira, seperti kemarin muktamar Konferwil NU, Konferwil yang riang gembira. Pesta demokrasi ini harus disambut dengan riang gembira juga. Jangan gontok-gontokan, kemudian ada kubu-kubuan. Iya, betul sekali, itu yang dikhawatirkan memang Pak Puji. Ada politik identitas, itu yang nggak penting. Betul sekali, jadi memang kalau bisa dihindari ya, politik identitas terutama ya. Betul, gitu. Dan NU ini kan bukan partai politik. Jadi bukan tempatnya untuk dukung-mendukung. Iya, betul sekali. Nah, berarti berkaitan dengan hal tersebut, harapan Pak Puji selaku Ketua Pengurus PWNU Lampung kepada anggota PWNU Lampung itu seperti apa Pak di tahun-tahun politik ini Pak? Ya, NU itu mempunyai sifat yang namanya sikap yang tawasud, berada di tengah-tengah. Artinya kita tentu sebagai warga NU harus menampakkan sikap tawasud ini di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam isu, berbagai macam dinamika yang sebenarnya itu hanya riak-riak sesaat untuk menarik simpati politik gitu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat sesuatu itu pada tempatnya dan menempatkan sesuatu itu secara proporsional. Jangan mudah kita digiring ke sana, digiring ke sini, karena sikap NU itu di situ, berada di tengah-tengah. Sehingga bisa menjadi penyeimbang kekuatan-kekuatan pengontrol bagi terciptanya harmoni di tengah masyarakat. Gitu. Baik. Jadi memang kalau bisa memang anggota PWNU ini jangan memihak siapapun di tahun-tahun politik ini. Terus kalau bisa menjadi penengah, penyeimbang ya, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Puji. Nah, ini kan sudah berada di penghujung podcast nih Pak Puji. Harapan kedepannya buat PWNU yang akan Bapak pimpin nih selama 5 tahun ke depannya. Tadi kan untuk anggotanya, kalau ini khusus untuk PWNU Lampungnya sendiri seperti apa Pak Puji? Ya, nanti untuk semua yang akan tergabung di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, tentu kita berharap kita ada di gelombang yang sama. Gitu. Di perahu yang sama di juga perahu ya? yang sama, di gelombang yang sama dan di perahu yang sama. Gitu. Jadi semua kita ingin bersatu padu bersama-sama membangun NU yang lebih kuat di masa yang akan datang, sehingga cita-cita besar Nahdlatul Ulama itu bisa terwujud dengan baik. Baik, oke. Pak Puji, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir Mutiara pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Pak Puji atas waktunya. Mbak Mutia. Sudah mau berbagi pengalaman dan juga rencana
tahun ke depannya nih kepada Tribuners di rumah. Sukses selalu Pak Puji Ya, terima kasih, untuk Mbak Mutia. misi yang diemban saat ini. Iya. Semoga diberikan kesehatan selalu Pak Amin Puji. ya Rabbal Ya Alamin. Tribuners, itu tadi obrolan Mutiara bersama dengan Pak Puji terkait dengan seperti apa sih Pak Puji akan membawa PWNU Lampung selama 5 tahun ke depan, yang tentunya kita doakan semoga semakin baik dan lebih baik Amin. lagi. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya memang di tahun politik ini adalah tahun-tahun yang memang cukup panas gitu ya. Tapi Pak Puji itu ingin bahwasannya PWNU Lampung ini menjadi penengah atau penyeimbang dan juga menjadi apa istilahnya tempat penuh kedamaian, intinya seperti itu. Nah Pak Puji, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Tribuners, mungkin itu saja podcast bersama dengan Mutiara dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.